Tempo lagi bikin masalah nih guys. Cover karikaturnya gambar Kang Deddy Mulyadi lagi bikin dinasti. Jadi siap-siap Tempo bakal diserang fans fanatik KDM. Tapi saya sangat setuju dengan Tempo ya guys, karena KDM ini seperti sedang menyiapkan karpet merah untuk putra mahkotanya Kang Maulana. Makanya Kang Deddy ini terlihat seperti sedang giat-giatnya pencitraan, memompa elektabilitas, bukan cuma di Jawa Barat tapi di tingkat nasional. Contohnya, Kang Deddy berkali-kali ngomongin soal macet di Jakarta, banjir di Jakarta, APBD di Jakarta, bahkan RT Gen Z Jakarta diundang oleh KDM. Ngapain? Kan KDM Gubernur Jawa Barat, ngapain ngurusin Jakarta? Nah itu goalnya adalah untuk memperluas jangkauan pemberitaan. Jadi goalnya adalah 2029, jika Kang Deddy Mulyadi bisa maju dalam kontestasi Pilpres sebagai capres atau cawapres, maka dia akan potong pompas tuh. Anaknya mungkin akan menggantikannya langsung di posisi Gubernur Jawa Barat dan mantunya akan menjadi Bupati Garut. Banyak yang gak terima dengan fakta yang saya sajikan kalau KDM itu membangun dinasti. Coba jelaskan ke saya, apakah Kang Maulana, anak KDM, bisa menang jadi anggota DPRD di usianya yang masih 20-an tahun, dengan prestasi yang masih nol, dengan pengalaman yang juga masih nol, bahkan dengan tingkat pengenalan yang juga masih nol, tanpa menggunakan nama besar bapaknya? Mau jungkir balik kayak manapun, nggak akan bisa menang. Anak-anak Jabar di usia tersebut masih antri nyari loker, karena di Jawa Barat memang mencari pekerjaan itu susah. Tapi anak KDM tanpa berkeringat bisa menikmati gaji yang besar, fasilitas yang mewah dari negara dengan menjadi anggota DPRD berbekal nama besar bapaknya. Jadi disitulah dinasti politik itu jahat, karena dia meruntuhkan tembok kesetaraan. Anak-anak kita dengan anak-anak KDM menjadi tidak setara, dan kepercayaan publik terhadap sistem meritokrasi menjadi terkikis. Posisi strategis tidak lagi diperebutkan dengan kompetisi yang adil, dan jadi terkesan kekuasaan itu diwariskan, bukan diperebutkan dengan kemampuan. Konyolnya orang-orang yang mendukung dinasti Deddy Mulyadi ini, mereka itu anak-anaknya ya ikut-ikutan antri loker juga, bahkan istrinya ikutan antri sembako juga, dan bahkan dia korban PHK juga. Ini yang disebut sebagai mania, yang dalam KBBI maknanya kegilaan dalam mencintai sesuatu. Memang buzzer-buzzer ini udah pada nggak waras. Aya isu anyar ya, dinasti politik Deddy Mulyadi nya. Isu ieu teh muncul setelah Aula yang notabene sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Barat menikah sareng Putri Kalina alias wakil Bupati Garut merenannya. Pernikahan putra anak KDM ieu disebut melanggengkan dinasti politik di Indonesia. Bahkan perkawinan ieu teh disebutna perkawinan politik. Anjing, aya wae perkawinan politik cenah. Ye keheadnya Aula sareng teh Putri teh nikah saantos kedua nate jadi pejabat, dipilih melalui sistem demokrasi, dipilih langsung ku masyarakat, lain ditunjuk ku bapana anjing. Ayeuna rek naon rek disaruakeun jeung dinasti politik Pak Jokowi gitu. Da kadua-duana oge nya dipilih melalui sistem demokrasi, dipilih ku masyarakat. Simpelna kieu, resepnya dipilih, henteu resepnya enggeus we milih nu sajen. Anjing unggal pede aya we bahan yang nyerang KDM, anti Islam lah, one man show lah, gubernur konten lah. Ayeuna dinasti politik. Isukan rek naon deui sok kaluarkeun kehead, kaluarkeun kabeh. Emang raing warga Jawa Barat reka pangaruhan gitu kehead. Moal pisan. Ngomong-ngomong berita Tempo ngagoreng wae Deddy Mulyadi. Berita Jokowi geus teu laku. Bagus lah, artinya beliau itu hidupnya memiliki rencana dan memiliki target. Jadi anggota DPRD sudah, jadi anggota Dewan di pusat sudah, jadi wakil bupati pernah, jadi bupati sudah, jadi gubernur sedang menjalankannya. Yang belum kan tinggal presiden atau wakil presiden. Jadi hidup beliau itu terencana, terarah. Anak-anaknya juga sama, termasuk menantunya. Mungkin memiliki target-target ke depan. Beliau itu sudah menjadi seseorang, sudah menjadi sesuatu, sudah bisa memberikan sesuatu. Dan sudah banyak juga teman-temannya, rekan-rekannya, kawan-kawannya yang sukses berkat beliau. Terus, Mang Eko sudah jadi apa? Sudah punya rencana apa? Target untuk 2029 apa? Target untuk 2034 apa? Atau jangan jauh-jauh 2026 mau apa? 2027 dan seterusnya. Oke baik, di sini saya ingin menanggapi tentang video dari Pak Eko Widodo ya, di mana di sini beliau mengatakan tentang politik dinasti dari Gubernur Jawa Barat ya. Oke baik, di sini seperti yang kita ketahui bahwa Pak Deddy Mulyadi itu mempunyai target dan tujuan. Yang pertama targetnya apa? Dia udah pernah menjadi wakil bupati dan juga dia udah pernah menjadi bupati, kepala daerah, dan sekarang dia sudah menjadi gubernur Jawa Barat. Dan siapa tahu di tahun 2029 dia bisa menjadi
presidennya, Presiden Republik Indonesia. Dan di situ kita sebagai masyarakat Jawa Barat kita sangat mendukung, dan juga bukan cuma Pak Deddy Mulyadi yang mengalami politik dinasti. Sebelumnya kita juga tahu bahwa ada Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sekarang anaknya sudah menjadi wakil presiden kita ya, dan juga menantunya menjadi wali kota kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi itu. Jadi untuk Pak Eko Widodo juga sebenarnya Bapak juga sudah punya target apa gitu untuk ke depan. Jangan cuma memprovokatorin orang gitu ya Pak ya. Jadi begitu. Oke baik, mungkin segitu dulu video reaction saya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf sekali bila ada salah kata. Terima kasih. Hormat kakak.